Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa hari ini saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Yohanes pasal yang ke-8. Sudah dapat? Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Saya akan baca dan Bapak Ibu akan mendengarkannya di sana dan menyimak baik-baik. Yesus bukan dari dunia ini. Kebenaran yang memerdekakan. Ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka." Sampai ayat yang ke-37 dan 38 saudara bisa baca di rumah. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita masuk dalam besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan hari ini kemerdekaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang hidup dalam masa kemerdekaan, tapi kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Nanti dulu. Kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu perhatikan, banyak orang percaya kepada Tuhan di dalam gereja, tetapi mereka sebenarnya tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Saya ulang sekali lagi. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan di dalam gereja, tetapi mereka sebenarnya tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena setiap kali Tuhan berfirman, mereka tidak menerima firman itu dengan rendah hati, melainkan tersinggung dan membantah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan di sini. Banyak orang percaya datang ke gereja hari-hari ini. Banyak orang yang mengalami Tuhan hari-hari ini di gereja, tetapi dia tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Kenapa? Karena begitu firman Tuhan datang, saudara mulai hantar. Ini pasti Pak Ronald singgung saya ini. Ini pasti firmannya ini tentang berdengar yang ini, yang ini. Sekarang di dalam gereja banyak orang yang suka tersinggung. Banyak di gereja orang yang suka tersinggung. Kenapa suka tersinggung? Karena tidak mau dibentuk. Orang yang tidak pernah mengalami kemerdekaan yang sejati dalam hidupnya, dia akan putar-putar terus di situ. Tidak mau keluar dari zona nyamannya. Di ngomongin tersinggung, di ngomongin salah respon. Itu tidak akan pernah mengalami sesuatu yang baik dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini firman Tuhan yang datang begitu keras dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita jangan tersinggung, jangan membantah, tapi kita katakan, Tuhan, firman itu untuk saya. Amin. Supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 8 ayat 34 sampai 38. Kita seringkali mendengar firman Tuhan, namun jika firman itu tidak masuk dan tertanam dalam hati kita, karena kita tidak memberi tempat bagi firman di hati kita. Seringkali kita sudah tahu firman, kita tahu kebenaran, tetapi kita masih pegang yang salah. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini yang salah kita buang, kita ambil kebenaran itu, kita taruh dalam hidup kita, supaya kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Saudara perhatikan kalau orang di luar sana, orang yang suka tersinggung, orang yang suka membantah, hidupnya itu pasti gak akan maju-maju. Mundur terus. Orang sudah sampai sana, dia balik lagi. Makanya hari-hari ini beresponlah yang baik. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu kemerdekaan yang sejati? Kemerdekaan yang sejati
adalah memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membangun, untuk kebahagiaan, dan untuk kehidupan kekal, baik bagi diri sendiri, keluarga, gereja, serta sesama. Saya ulang, apa itu kemerdekaan yang sejati? Kemerdekaan yang sejati adalah memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membangun, untuk kebahagiaan, dan untuk kehidupan kekal, baik bagi diri sendiri, keluarga, dan gereja, serta sesama. Itu kemerdekaan yang sejati. Sudahkah kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati? Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, halo? Saudara sudah merdeka? Orang yang sudah merdeka itu hidupnya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Orang yang masih terikat, belum dimerdekakan, itu masih terkuntung. Contoh, saya ingin supaya jemaat ini semakin hari semakin meningkat. Saya ingin supaya jemaat ini dalam kualitas kerohanian semakin hari semakin maju. Artinya, pada waktu saudara dan saya dibentuk, ya tadi seperti firman Tuhan yang ibadah pertama tadi. Pada waktu saudara ada ketaatan, saudara itu sedang berjuang. Amin. Orang yang mau berjuang itu ditentukan ketaatan. Ada musuh di sana. Nah, kalau sudah tahu ada musuh di sana, mari, bagaimana panglima perang mengarahkan anak buahnya untuk kita perang ke sana? Tidak, oh begitu ada musuh aku pergi dewe aja, lungo dewe, gak ada ketaatan. Enggak. Ketaatan harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan pada waktu dia mau berjuang untuk kemerdekaan. Makanya dari hari-hari ini, mari kita jangan hidup sesuai kemauan kita sendiri, tapi marilah kita merdeka oleh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Katakan amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mau membicarakan masa lalu. Saya senang membicarakan masa depan. Kalau masa lalu biarlah masa lalu. Orang kok selalu bangga dengan masa lalunya. Dulu. Makanya Bapak Ibu, orang yang ngomong dulu itu gak maju-maju. Dia terlalu terpaku dengan apa yang dia lakukan dulu. Enggak, Tuhan mau sekarang. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pada waktu saudara mengerti kebenaran firman Tuhan dengan jelas, maka kamu akan dimerdekakan dari dosa. Amin. Katakan, aku tidak tersinggung lagi. Kuat dong, aku gak dengar. Aku tidak tersinggung lagi. Aku tidak salah respon lagi. Nah, Bapak Ibu, itu yang akan menghambat kemerdekaan kita. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini kalau saya melihat banyak orang yang sudah katakan merdeka di dalam Tuhan, tetapi dia tidak mengalami kemerdekaan. Dia masih berputar aja di situ. Nah, mari kita perhatikan beberapa hal. Mari kita perhatikan bagaimana orang itu mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan yang sejati adalah yang pertama, kita mempunyai kemauan karena Tuhanlah yang membuat kemauan di dalam hati kita. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kemerdekaan yang sejati itu akan ada kalau kita punya kemauan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah punya kemauan, pasti dia bisa melakukan banyak hal. Yang penting mau dulu. Orang sekarang kalau dikasih, ayo mari kita kayak begini. Janganlah Kak, kayaknya gak mungkin. Kita kan jemaatnya masih kecil. Kita kan masih begini Kak. Lah, kapan kita mulai kalau bukan sekarang? Makanya Bapak Ibu, kemauan Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa melakukan banyak hal. Katakan amin. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kita mempunyai kemauan karena Tuhanlah yang membuat kemauan di dalam hati kita. Ada kemauan dulu. Lakukan dulu. Kemauan apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kemampuan apa? Rajin beribadah dengan Tuhan. Kemauan apa? Rajin duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kemauan apa? Oh iya, aku rajin mau memberi. Itu sudah ada kemauan. Kalau itu dipupuk dalam hati kita, maka kita akan dikatakan orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang sudah mengalami terobosan di dalam Tuhan. Katakan amin.
Yang kedua, tidak usah lama-lama. Yang kedua, kemerdekaan yang sejati adalah kita mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan itu sepertinya kesehatan, keuangan, talenta, karunia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan sejak semua untuk kita lakukan. Sejak semula untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemampuan. Makanya saya bilang, jangan bilang tidak bisa. Saya orang yang paling anti. Kalau saya suruh, ayo lakukan, aku gak bisa ya. Belum berusaha tapi saudara sudah menyerah. Saya bukan tipikal orang yang kayak begitu, saudara. Saya tipikal orang, usaha dulu, gak apa-apa gagal. Jangan takut kalau kita mengalami kegagalan. Justru pada waktu kita mengalami kegagalan, kita coba lagi sampai kita tidak gagal. Amin. Biasanya kalau sudah gagal, gak pernah mau. Aku tidak punya kemampuan di situ, Kak. Yang lain saja. Yang lain punya kemampuan di situ, aku di sini. Enggak. Dengar ini, seorang pemimpin akan melihat orang lain itu berbeda kalau dia punya kemampuan mata yang berbeda. Makanya kadang-kadang di jemaat ini, saya mau lihat saudara jadi ketakutan. Nanti takut saudara tersinggung. Tapi kalau di luar, begitu saya berdiri, salam, saya lihat, wah itu ibu lagi gini, wah ibu sana lagi punya masalah, wah bapak sana lagi begini, lagi begini. Itu bisa dengan jelas Bapak Ibu Saudara. Kalau dengan jemaat, saya agak sedikit rem. Ada beberapa daripada jemaat yang sudah saya bilang berulang-ulang kali, ayo, kalau mau merubah hidup saudara harus setia dengan Tuhan. Saudara harus ngotot dengan Tuhan. Saudara harus kejar Tuhan, jangan kejar yang lain. Pada waktu kita kejar Tuhan, kita tidak memperhatikan yang ada di belakang kita. Kita terus arahkan kepada Tuhan. Tuhan berikan kemampuan-kemampuan secara supranatural kepada saudara dan saya untuk melakukan banyak hal. Katakan amin. Maka itu di dalam Tuhan, saudara, mari pergunakan kemampuan yang ada. Ya, itu salah satu kemampuan itu kesehatanmu, keuangan, talenta, karunia yang ada untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau saudara punya kemampuan dan saudara tidak asah kemampuan saudara, percuma Bapak Ibu Saudara. Harus asah kemampuan saudara. Hari-hari ini, mari. Jangan lihat, oh iya, ibadah kedua hanya sedikit aja. Ibadah pertama banyak. Jangan. Semua ibadah kita nikmati dengan porsi yang sama. Katakan amin. Ibadah itu banyak manfaatnya kok. Kalau saya lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Cerita bisa berjam-jam kalau di warung. Coba kalau di warung. Saudara perhatikan ibu-ibu yang di warung. Dia beli sayur sama tomat. Kalau dia ada teman, dia bisa cerita setengah jam di tempat jualan sayur. Tapi kalau di gereja baru duduk setengah jam. Cekrek. Kayak pantatnya tuh gak betah di sini. Sudah gimana? Apalagi kalau penyembahannya lama-lama. Waduh. Kalau saya tipikal orang yang harus saya paksakan diri saya untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena saya tahu bahwa ibadah itu penting. Yang ketiga, yang terakhir, kemerdekaan yang sejati adalah kita mempunyai kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan. Artinya begini, pada waktu kita mempunyai kesempatan waktu, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari di depan saudara adalah hari-hari yang jahat, masa-masa yang sukar. Saya minggu kemarin saya bilang begini, lihat aja orang sudah mulai memprediksi akan terjadi resesi, akan begini. Saya bukan tidak mau mempercayai ahli hukum, tetapi yang saya tahu, saya dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saya. Itu harga mati. Gak bisa ditawar-tawarin. Yang penting saya mempergunakan kesempatan yang ada. Amin. Hidup ini adalah kesempatan kok. Amin. Saudara kan sering nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pergunakan kesempatan yang ada, kesempatan yang sudah Tuhan berikan, pergunakan dengan baik. Pada waktu saudara berada dalam hadirat Tuhan, pergunakan kesempatan itu dengan baik, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu saudara ada masalah, ada persoalan dalam hidupmu, itu kesempatan bagi saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jangan aduh Tuhan, aduh. Saudara, saya jujur ya, dengan Bapak Ibu ya, sakit ini kadang-kadang saya lihat ini loh. Saya gak mau lagi sekarang doain orang. Doain orang sembuh, orang doain dirinya sendiri gak sembuh. Sakit apalagi kalau dia sudah mulai hujan itu. Kalau mulai hujan, wih itu sakitnya minta ampun. Ini aja masih nyut-nyut Bapak Ibu Saudara. Saya gak bisa, gak tahu ini sakit apa. Tapi saya mulai, dulu saya bersungut-sungut, saya bilang ini, apa ini Tuhan. Tapi sekarang, saya paksakan diri saya menikmati. Saya menikmati sakit ini. Kalau sudah sakit, aduh Bapak Ibu, itu kalau sudah sakit itu saya sudah gak bisa berpikir dengan jernih lagi. Sakitnya minta ampun. Tapi saya bilang, Tuhan, mungkin Tuhan kasih saya kesempatan untuk menikmati ini. Saya harus menikmati dengan baik. Nah, demikian pun dengan saudara. Kalau hari-hari ini saudara masih simpan dosa, masih simpan ketersinggungan, sakit hati, gak mengasihi istri, gak mengasihi suami, gak mengasihi anak-anak, hidup saudara akan begitu-begitu saja. Makanya kalau saya di rumah saya bilang dengan Lukas, kalau di sini saya tidak menciptakan orang jadi pembantu. Saya menciptakan orang itu pemimpin harus melahirkan pemimpin. Kalau pemimpin menghasilkan pembantu, itu bukan pemimpin. Halo? Pemimpin harus menghasilkan pemimpin. Mau jadi pemimpin belajar enggak? Belajar. Mau jadi pemimpin dibentuk enggak? Dibentuk. Bukan gampang-gampang saudara. Orang mau jadi bos, mentalnya dulu harus diubahkan. Caranya juga diubahkan. Cara dia berinteraksi dengan orang gimana. Saudara mau lihat orang pintar, lihat pada waktu dia respon orang, ngomong dengan orang. Itu bisa tahu dia orang pintar atau orang goblok. Saya kalau mau lihat orang pintar, lihat pada waktu saya ngomong, baru dia respon. Nah ini saya tahu ya, ini orang berpendidikan. Tapi kalau responnya itu saya sudah gak mau ajak ngomong lagi. Tukar pikiran pun saya gak mau lagi. Kayak teman saya tuh, doktor, STH, insinyur, doktor, insinyur, STH, MTH di belakang, Demin, Demis, apa segala macam. Kalau ngomong, aduh Tuhan Yesus mendingan saya ngomong dengan VV di rumah. Makanya Bapak Ibu Saudara, makanya kalau kita mau pintar ya belajar, diproses oleh Tuhan. Supaya hidup kita mengalami kemerdekaan. Ya bagaimana mengalami kemerdekaan? Ya harus dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman. Harus ditabur dengan firman terus. Supaya saya ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang bisa merubah hidup saudara siapa? Ya saudara sendiri, bukan orang lain. Amin. Makanya kalau dalam hal berinteraksi dengan orang, dalam hal saudara penampilan atau dalam hal apa, kadang-kadang saya kasih masukan. Itu bukan untuk saya Bapak Ibu, supaya saudara juga tahu. Nah itu dulu Jenny baru awal-awal dia baru pelayanan itu. Kita baru pisah awal-awal itu. Saya bawa pelayanan. Ya karena gak diajarin. Dia menyanyi, dia bisa balik pantat dengan saya. Padahal saya pembicara ini loh. Di Natalan Bang loh. Gak apa-apa saya. Dia sudah tutup mata, dia angkat tangan, dia lupa bahwa ada Pak Ronald di belakang. Dia kasih bokong yang gede di Pak Ronald. Lalu waktu habis saya bilang gini, Jenny, besok jangan seperti itu lagi. Kamu harus lihat audiens, jangan tutup mata, lihat gini. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, makin kesini kan makin bagus. Kan semua dalam proses, amin. Gak ada yang instan. Makanya kalau sekarang saudara lagi diproses untuk mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan, ya nikmati proses itu. Amin. Untuk itu pada hari ini Bapak Ibu Saudara, milikilah kemauan, milikilah kemampuan, milikilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menikmati kemerdekaan yang luar biasa dalam Tuhan. Ketiga hal ini Tuhan berikan dengan tujuan untuk hidup yang kekal, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sejati.
untuk menjadi mitra Tuhan, mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Milikilah kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan, dalam hidup. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Sebelum saya berdoa, mari kita akan angkat pujian ini. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus, ku tak ingkar. Jemaat saja katakan, mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada waktu kami mengikuti Yesus, kami bisa mengalami kemerdekaan yang sejati dalam hidup kami. Kami bisa mengalami perubahan yang sejati di dalam hidup kami. Haleluya. Ku tak ingkar. Mari tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dimateraikan dalam hati kami, sehingga kami bisa mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Biarlah minggu-minggu ini semua jemaat-Mu boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka dimerdekakan dari berbagai macam hal. Mungkin persoalan ekonomi, persoalan dosa, dan persoalan yang lain-lain masih mengikat mereka. Hari ini Tuhan jamah mereka supaya mereka boleh mengalami kemerdekaan yang sejati. Lawat jemaat-Mu, lawat umat-umat-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak kami yang sementara ini lagi membutuhkan sekolah, mungkin masuk TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan, Engkau melawat anak-anak kami. Orang-orang tua yang bekerja juga hari-hari ini diberkati usaha pekerjaannya. Bapak yang melayani Tuhan pada hari ini juga mengalami berkat Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, biarlah hari-hari ini boleh bergerak bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami memberkati kota Solo, memberkati tempat kami beribadah. Pak Chandra, istri, anak-anak, keluarga ini, menantu, cucu-cucu mereka, semua karyawan diberkati Tuhan. Pagari rumah ini dengan malaikat berpasukan. Orang yang keluar masuk tempat ini akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tibalah saatnya Bapak, kami akan mengembalikan milik kepunyaan-Mu. Baik itu persembahan syukur, persembahan persekutuan, dan persembahan yang lainnya. Kami kembalikan, dan biarlah tingkap langit terbuka dan berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Mari angkat setiap amplopmu dan saya akan berdoa. Bapak, ini benih yang akan kami tabur. Aku percikan darah Yesus pada setiap tangan-tangan yang memberi. Pada waktu kami memberi, kami tinggal dalam tingkap langit yang terbuka dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini, Bapa, kami memberi dengan sukacita. Berkati setiap benih keuangan ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, haleluya, amin.